Kalau kemalasan dilawan akan menimbulkan kepuasan. Kalau kemalasan diikuti akan menimbulkan penyesalan. Kita dalam beribadah itu ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya semangat, ada kalanya kendur. Futur niku males, enggan, wegah. Nek anak-anak sekarang mengatakan mager, malas gerak. Siang hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita melawan godaan malas. Kita akan baca surat At-Taubah ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Berangkatlah kamu untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk berjuang, baik dengan keadaan ringan hati ataupun dalam keadaan berat rasanya jadi kadang-kadang jadi kita beribadah itu orang yang pas pengen juga iya Pak. Dan berjihadlah dan berjuanglah dengan harta, dengan jiwa di jalan Allah. Yang demikian ini adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kalau orang sedang senang itu akan melakukan apapun, tapi dalam hal beribadah ini orang dalam keadaan senang. Saat kita males itu juga harus melaksanakan. Seperti waktu kita haji itu Pak, yang namanya beribadah itu acek 5 waktu, acek walaupun dalam keadaan malas, ya tetap harus melaksanakan. Itulah yang namanya berjuang tadi Pak, bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang dengan harta, dengan badan. Kadang-kadang mas loh Pak, ketika kita bisa melawan, itu nilainya akan lebih mahal Pak. Dalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kita. Termasuk infak Pak. Infak juga begitu Pak. Ini ada dalam surat Ali Imran ayat 134. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ayat 134. Dan orang yang bertakwa itu Pak, ini yang bertakwa loh, berinfak dikala lapang dan dikala sempit, kemudian menahan amarahnya, memaafkan, dan Allah suka orang yang berbuat kebaikan. Ketika kita masih muda, ketika masih lapang, itu kita harus punya kebiasaan baik. Ketika kita sempit dan sampai tidak bisa berbuat apapun, Allah menghitung seperti kebiasaan saat lapang. Harus membaca doa itu sering Pak, karena kadang-kadang kita malas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Monggo. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Kalau ajzi itu lemah fisik. Kalau
kasal itu lemah mental. Bagaimana melawan malas, Pak? Yang pertama, faham ilmu dan hikmahnya. Kalau kita sudah malas, pahami hikmah dari ibadah itu. Rasulullah ngendika, sapa sing salat subuh dengan jamaah sama dengan pahalanya salat malam sunnah semalam suntuk. Yang kedua itu, kita itu mencari contoh, Pak. Rasulullah seperti apa dalam beribadah. Rasulullah itu sampai kata istrinya sampai kakinya apa? Melempung nih, Pak. Nganu salat itu saking le jumeneng itu tenanan. Le salat itu ya sampai kakinya melepuh. Jenengan nek salat sampai melepuh betul. Jenengan nek ngarit sampai melepuh. Segera, Pak, melakukan tuh kita paksa, Pak. Kalau Pak Yamari pernah ngendiko yang namanya ibadah itu mengalami 3 fase, Pak. 3 tahapan. 3 tahapan itu 3 sah. 1 memang kadang-kadang dipaksa. Wong ibadah itu perlu dipaksa, Pak. Terpaksa. Anak masjid kok mangkat ora yo. Wah, itu sebenarnya mangkat, Pak. Begitu ada mangkat, Pak. Yang mangkat ora sesuai kaya udah tuh gini tekek mangkat. Tekek ora. Tekek mangkat. Ya kok mandek iki? Tambahi meneh. Iki golek alasan ben ra mangkat iki. Kita paksa. Yang kedua ini kalau kita itu sedang malas dilawan dengan kita melaksanakan, Pak. Dipaksa, memang harus dipaksa. Kan tadi Pak Yamari ngendiko pertama bisa memaksa. Yang kedua akan terbiasa. Yang kedua, setelah terbiasa akan merasa kenikmatannya. Kenikmatnya yang akan terasa. Makanya hal yang baik itu dipaksa, Pak. Sesuk korban. Yang keempat, membuat dan melaksanakan tahapannya. Nek basa Jawa ini nyicil. Misalnya wong dan haji itu nyicil sepiro. Saiki 1 juta, sesuk 20 juta, sesuk. Jadi gitu, Pak. Pokoknya ada niat. Ada niat. Niku lunas langsung. Dia duit nak ketang 1 juta yuk bayarnya ngono lho, Pak. Turane le tuku lemah sing endi? Nek arep kurban ki saiki 3 juta iki. 3,5. Ya ketika sekarang kita punya uang, nek perlu dibuat file sendiri, Pak. Dulu waktu belum ada ATM dulu kalau saya gaji itu kan di amplop, Pak. Uang makan, uang transport, harus ada uang. Dulu saya uang ONH, Pak. Saya mulai CPNS itu udah ada amplop belum terpikir haji. Saya ada tulisannya ONH. Sidik lebokke. Ya. Yang kelima, memilih lingkungan sosial yang mendukung. Nah, seperti ini, Pak. Kenapa kita pengajian pasca haji itu dalam rangka mendukung kita untuk berbuat baik, itu ada penyemangatnya. Misalnya ibu-ibuan mau lepas jilbab kan malu. Kita itu berteman dengan siapa aja, Pak. Berteman dengan siapa aja, tapi untuk dalam ibadah kita harus punya komunitas atau jamaah khusus. Jadi misalnya Alba ini. Yang terakhir, saling mengingatkan. Maksud kita tawasau haki watawasau bisor. Jadi kalau kita melawan malas itu, Pak, saya ulang. Yang pertama, mari kita belajar ilmunya. Ibadah ini hikmahnya apa? Pahalanya apa? Yang kedua, mencari contoh yang baik, inspirasi, iktibar. Yang ketiga, segera melakukan, Pak. Ampun modal ngendende. Haji ini sok-sok wae, sok wis adrene dawa. Terus wong nyesel lho, Pak. Sagera ana wong makan haji dhek nangis. Kok aku biyen no? Tidak oh. Heeh. Ndak biyen aku ki asal biyen ya wis sae dhek, dhek pilih lemah sebelah kok. Besanku ya wong nawani lemah ya akeh, ora men saat itu to, Pak. Kemudian kadang-kadang orang itu sampai ada orang haji nyesel dhek nangis, Pak. Segera melakukan, membuat tahapan. Kita mencicil, rung iso 5 ya, loro sik. Misalnya panjenengan sholat malam itu belum bisa 11 rakaat ya witir, tapi hajat 3 rakaat terus itu. Kemudian kita membuat dan melaksanakan. Kemudian memilih teman lingkungan yang baik. Kemudian saling mengingatkan. Suami istri, Bu, nek suami sedang malas ngaji ya dilokke, mau maca Al-Qur'an kurang itu, Pak, sedina iki mau. Kalau nanti jenengan bisa melawan malas, insya Allah Allah akan memberi kepuasan yang lebih, Pak. Jadi ketika kita malas, misalnya ngau ngaji malas, nang kene kok bisa itu apa? Bu, orang main pisang loh. Bonusnya ada kebahagiaan yang tidak terukur. Pisang itu cuma salah satu ukuran kebahagiaan, Pak.
Jadi, ketika kita bisa melawan malas, Allah akan mengganti dengan kepuasan yang maksimal. Wala saufa yu'ti karobuka fatardo. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat memuaskan. Salah satunya adalah dengan cara kita melawan kemalasan. Kalau kemalasan dilawan akan menimbulkan kepuasan. Kalau kemalasan diikuti akan menimbulkan penyesalan.